Maka di tengah sistem sekuler yang asasnya sekuler ini memisahkan Islam dari kehidupan, jadi terkait dengan pertanyaan tadi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, untuk menjaga diri kita sama keluarga kita, istri dan anak, itu tidak bisa kita sendirian. Tidak bisa. Oke lah, orang tua ketika di rumah bisa menjaga anaknya, ya, juga bisa menjaga istrinya. Tetapi ketika keluar ke lingkungan sekitar, kita nggak bisa menjaga mereka. Ketika anak kita di sekolah, bergaul dengan teman-temannya dengan berbagai macam latar belakang, nggak bisa menjaga di sekolah. Apalagi ketika kita bekerja, maka otomatis anak kita, istri kita nggak bisa menjaganya. Nah, maka disinilah peran serta individu kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Yang kedua, masyarakat juga menjaga keluarga kita, anak kita, istri kita. Yang ketiga adalah negara, kebijakan negara juga menjaga keluarga-keluarga warga negaranya. Karena kalau nggak begitu, di sekolah gurunya sampai muru menasihati tentang akhlakul karimah, kemudian di luar sudah beda. Bebas. Nonton TV, lantas tayangan-tayangan itu terkait dengan kebijakan negara. Kan nonton tayangan-tayangan yang perlu diseleksi itu yang mana. Nyatanya enggak, bebas. Apalagi kemudian kalau megang gadget, terus lihat YouTube. Ini juga kebijakan. Maka di tengah sistem sekuler yang asasnya sekuler ini memisahkan Islam dari kehidupan. Jadi Islam hanya di penjara, di musola. Ke pasar jangan bawa Islam. Di masjid, di pengajian, ke kafe jangan bawa Islam. Ke kantor jangan bawa Islam. Anggota DPR ketika rapat jangan bawa Islam. Islam di penjara, di ruang-ruang privat. Di masjid, di pengajian, sholat, boten bisa memberikan solusi terhadap berbagai macam permasalahan real yang dihadapi oleh manusia. Itu akhirnya kita lihat di jalan-jalan banyak wanita yang membuka auratnya. Pola pikir masyarakat termasuk pola pikir wanita, pola pikir materialistis. Karena memang sekuler itu kebahagiaannya bukan ridho Allah lagi, kebahagiaannya adalah ketika dapat materi, dapat harta sebanyak-banyaknya. Maka itu mempengaruhi pola pikir masyarakat, pola pikir para wanita. Pola pikir para wanita. Sehingga kalau kita para wanita itu lantas tidak mencari perbaikan dirinya sendiri, kita tidak berusaha memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki orang-orang yang ada dalam kekuasaan kita, maka tentu akan berat menghadapi kita itu sendirian, menghadapi masyarakat yang cuek, negara yang cuek, apalagi sangat bebas, tidak ada filter sama sekali. Negara tidak menjadi benteng bagi terbentuknya akhlak yang baik, tidak menjadi benteng bagi kerusakan yang berusaha untuk merusak wanita-wanita muslimah, merusak generasi-generasi muslim. Makanya kembali ke upaya kita. Secara pribadi yang bisa kita lakukan, itu yang pertama adalah kita tadi landasannya adalah memperbaiki diri. Ketika kita memperbaiki diri dengan aturan Allah, ya,
insya Allah Allah akan memperbaiki keadaan kita, termasuk memperbaiki anak kita, memperbaiki calon istri kita. Calon. Calon Oh, yang belum calon, yang sudah istri. Yang istri kita, yang belum. Kalau sudah berarti memperbaiki istri kita. Maka kita ajak kemudian istri kita, anak kita untuk sama-sama mengkaji Islam. Dengan cara mendapatkan ilmu tentang Islam, maka itu akan menjaga mereka. Walaupun kita tidak mengawasi seperti CCTV yang setiap saat mengawasi. Itu keterbatasan kita untuk mengawasi terus-menerus. Nah, oleh karena itu, ketika kita memperbaiki diri kita mengikuti kajian Islam, maka Allah akan mendatangkan orang-orang baik yang mengelilingi kita. Karena kata Rasul itu, manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahabba. Kalau kemudian seorang pebalap sepeda balap, ngetengnya sepeda ontel, maka komunitasnya ada komunitas pembalap sepeda. Kalau komunitasnya itu adalah suka berhura-hura, dia suka berhura, maka dia akan cari komunitas yang suka berhura-hura. Kalau dia orang yang berusaha memperbaiki diri melalui kajian Islam, maka dia akan mendapatkan komunitas yang di situ orang-orangnya berusaha juga memperbaiki diri. Itu sudah menjadi fitrah ya. Dan memang manusia itu akan terkotak-kotak sesuai dengan afiliasi pemikirannya, perasaannya. Niku wis pasti. Para penyamun yang menjadi ketuanya, para penjahat yang jadi ketua kelompok penjahat, itu yang orang yang paling jahat, kan nggak benar? Oh iya. Orang yang paling penyamun. Nah, nggak mungkin diangkat jadi ketua kalau nggak pernah punya pengalaman, malah kalah sama anak buahnya. Itu realitas dan itu memang diakui oleh Nabi. Makanya kemudian kalau kita mencintai orang-orang yang mencintai majelis ilmu, mencintai Nabi, mencintai para sahabat, maka kita akan berkumpul dengan mereka hingga nanti di hari akhir. Termasuk masalah jodoh akan didatangkan Allah dari kumpulan orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Dan berikutnya sama-sama bergotong royong memperbaiki lingkungan, memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara. Itu tugas kita. Ngaten. Ada lagi. Mas. Kesimpulannya untuk dapat yang apa istilahnya jodoh baik atau menjaga, tadi kan temanya adalah menjaga diri dan keluarga. Itu berawal dari jadi awal untuk melangkah supaya kita nggak bisa menjaga sendiri keluarga itu. Nanti kita memperbaiki diri, landasannya ketaatan kepada Allah, maka kita akan bisa menjaga keluarga kita dengan cara mengajak mereka juga ikut taat pada kajian Islam. Nah, ketika sudah mendapatkan kajian keislaman, mereka akan terjaga dirinya. Ketika kita berkumpul dengan orang yang baik, landasannya ketaatan, maka Allah mendatangkan juga orang-orang yang baik akan di sekitar kita, baik ikhwan maupun akhwat. Akhirnya akhwat yang kita kenal, yang kita dekat, maksudnya yang kita dekat itu yang berusaha untuk kita jadikan calon istri, karena kita sudah baik kan ngoten ya. Maka akan cari akhwat yang baik ngoten niku Orang juga mau karena kita sudah mempersiapkan supaya menjadi baik itu tadi. Artinya kan menjaga itu kan tidak harus kita yang menjaga, karena kalau kita yang menjaga tadi dikatakan nggak bisa. Iya kalau pas di depan kita atau di rumah gitu. Kalau sudah pas kita nggak ada, nah itu kita nggak bisa menjaga langsung. Maka penjagaan yang tepat sebenarnya adalah dengan memahamkan pribadi-pribadi tadi. Artinya dengan terikat dengan hukum Allah, hukum syara, maka otomatis akan terjaga. Oke.
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. TV-nya Allah tuh lebih canggih daripada CCTV-nya manusia. Nah, enggak, terkait dengan CCTV ini. Nah, Ya, malaikat rakib atid. Wah, ini. Ini kan CCTV-nya Allah. Ya. Pencatat amal baik dan buruk. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar itu digambarkan. Jadi mencatat setiap perbuatan manusia itu nggak kesusahan. Kalau kita kan susah nih. Mencatat omongannya itu nggak nutupin. Niku tinta-tinta mereka untuk nulis itu adalah ucapan kita sendiri. Jadi kita ngomong, kita berbuat itu langsung sudah tertulis. Berarti audio ya? Kayak audio gitu ya? Lebih canggih lagi berarti. Berarti tidak ada satu kata pun yang terlewatkan kan? Nggak ada satu perbuatan terlewatkan sekecil apa. Ya. Itu digambarkan sangat ngeten. Jadi lisan-lisan kita ini yang kemudian akan. Nah, makanya di dalam surat Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan menuliskan asar. Asar itu bekas-bekas jejak-jejak yang kita tinggalkan. Ternyata Allah itu sudah mendesain ya, seluruh bagian tubuh kita ini itu meninggalkan jejak-jejak perbuatan kita. Luar biasa. Makanya satu sisi misalnya terungkap lewat niki sidik jari. Niku yang diungkap oleh ilmu pengetahuan. Itu masih satu hal. Masih banyak yang belum terungkap. Makanya kitab catatan amal yang diberikan kepada kita nanti itu semuanya merekam dari kecil sampai besar dan tidak ada yang ditinggalkan. Jadi jejak yang kita tinggalkan itu akan diterekam oleh malaikat rakib dan atid. Luar biasa. Apalagi malaikat maut. Malaikat maut niku digambarkan ya. Jadi dunia, bumi ini di tangannya. Kayak kita makan piringnya tadi. Ketika mau mematikan orang bersamaan, gampang. Kayak makan ini. Niku ya. Jadi kakinya itu terhunjam di dasar bumi. Ini di kitab At-Tadhkirahnya Imam Al-Qurtubi. Kepalanya itu di langit. Gak main-main. Dan bumi dan manusia itu di piring kayak orang makan. Kalau misalnya barengan satu kota mati semua, dalam ya musibah sudah satu kota dimakan kayak kita makan dulu, langsung mati semua. Kadang gambaran kita kan malaikat maut gak ribet, cabut sana cabut sini, niku kan. Ini kan gambaran kita, keterbatasan kita untuk membayangkan. Ya. Wah, jadi banyak topik ini nanti. Keren.